Untuk sekitar budget 1 jutaan, gua rasa ini adalah ayam terganteng. Bukan cuma ganteng, tapi suara juga mantap. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gua untuk Sifga Kue. Gua nggak tahu bacanya Chu atau K kayak K pasa bahasa Espanyol. Ini adalah ayam single dynamic driver dari Sifga dengan menggunakan 10 meter beryllium driver. Harganya ya sekitar 1 jutaan, dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan unit review ini ke gue untuk gue bahas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah toko offline dan juga online sekaligus distributor resmi untuk berbagai brand-brand audio terkenal yang masuk ke Indonesia, seperti contohnya Sifga ini sendiri. Ada juga seperti Moondrop, Truth Ear, Hi-Fi Man, dan berbagai IM serta DAC ataupun headphone segala macam lainnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apa aja yang dibawa resmi masuk ke Indonesia, bisa langsung klik aja link di Tokopedia di bawah untuk masuk lihat katalog-katalognya sendiri. Dan kalau misalnya kalian pengen datengin sendiri store-nya, gue kasih juga link Google Maps di description di bawah untuk bisa lihat langsung dan cobain langsung ke tokonya. Nah, nggak akan bohong, buat gue ini ganteng parah banget Sifga Kue ini. Dia pakai white maple wood. Ya, untuk ini, jadi ini kayunya beneran kayu asli, ada tulisan Sifga di sini untuk lambangnya, dan bagian dalamnya ini housingnya terbuat dari zinc alloy. Ini juga berasa mahal, solid, premium, sampai nozzle-nya juga semuanya berasa keren. Sama grill dari filternya ini rada mirip sama 7Hertz ya, tapi agak beda sedikit sih. Cuman ini ganteng parah. Nah, gue nggak akan bohong kalau misalnya gue nggak tahu ini harganya berapa, gue nggak denger suaranya, gue bisa tebak ini mungkin ayam 5 juta karena ngelihat secara art yang diberikan dari housing, kemudian kabelnya pakai dual pin konektor, ini juga bagus banget, dia pakai kabel yang lumayan tebel dan berasa berkualitas. Tuh, bahkan splitternya pun bagus, nyeni ya. Ini kabel bawahnya twisted seperti ini, tebel, sumpah. Ini kabelnya doang mungkin gue kira harganya udah 500 ribuan sampai 1 juta kali kalau misalnya lihat fotonya doang. Semuanya berasa keren banget dan bagus. Gue sih ngerasa ini ayam paling nyeni dan paling bagus kalau misalnya di foto-foto juga. Keren banget, good job Sifga untuk ini. Nah, nggak cuman secara estetikanya yang bagus banget, buat gue fittingnya juga sangat enak. Tuh, ini bagian dalamnya itu juga punya nozzle yang lumayan panjang, dan secara housing dia juga smooth, nggak ada yang nyampe tajam-tajam ke telinga gue, jadi gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa komplain. Bahkan eargate-nya pun walaupun pakai kabel yang lumayan tebal, tapi eargate-nya angle-nya dan sudutnya itu pas di telinga gue, jadi kalau kayak gue bawa jalan-jalan sambil gerak-gerak ini juga stabil. Cuman mungkin sedikit precaution aja, kabelnya ini walaupun gue bilang tadi sangat-sangat bagus dan serasa berkualitas, memang agak berat. Jadi ketika lu jalan mungkin sedikit ke bawah toeng-toeng gini, ini sedikit agak berat aja. Tapi selain itu, gue ngerasa ini sih sangat nyaman. Nah, ngebahas tonal and frequency response dari si Sifga Kue Chi ini sebenarnya cukup unik ya, karena kalau kita trivia doang, kalau si nama Kue atau Chi atau apa ini, gue cari-cari di internet itu kan pakai bahasa Mandarin ya. Sorry, gue nggak bisa bahasa Mandarin, bacanya gue nggak tahu apaan. Tapi artinya adalah sparrow burung gereja ya, burung kecil yang lucu itu. Tapi sensasi suaranya itu somehow kayak dipeluk beruang. Akan gue jelaskan dulu. Well, kita lihat tonality frequency response dari ayam ini bisa gue kategorikan sebagai mild V-shaped warm. Kelihatan dia ada elevasi di area mid bass yang lumayan gede. Habis itu upper mid-nya naik sekitar 2-3 kHz, turun sedikit di 3 kHz-nya. Habis itu ada sedikit bite 4-nya, turun lagi dan naik lagi di sekitar 8 kHz mid treble. Jadi frekuensi yang naik di sini satu bass, satu upper mid range, dan satu lagi treble. Tapi bassnya itu yang tebal dan dia memberikan sensasikan tebal untuk keseluruhan frekuensi ini ketika ada tampulan bass yang besar. Tapi upper mid sama treble-nya ada bagian yang lumayan maju dan lumayan garang. Nah, bassnya ini bass yang bener-bener punch-nya itu solid banget. Kayak lu digebuk sesuatu yang tebal tapi kontrolnya bagus. Kayak dedik gitu, bener-bener dediknya itu dalam dan bukan dalam, kayak bener-bener dipukul sesuatu yang bulat, nonjok, dan itu kerasa pukulannya itu dan sensasi mantulnya ketika ada kick bass. Apalagi untuk lagu-lagu EDM ini berasa banget mantul, asik, fun, dan ya memberikan sensasi tebal buat keseluruhan suaranya. Ini yang gue bilang kayak fluffiness dari bear itu, dari beruang itu, lo ngerasain sesuatu yang tebal kayak anget juga.
Nah, di sini buat lagu-lagu EDM ataupun lagu pop asik banget. Sayangnya buat lagu-lagu double pedal yang cukup cepat, gue ngerasa ini kurang tight. Tapi untuk teksturnya, berhubung gue bukan orang yang suka dengar lagu-lagu cepat juga, buat kebanyakan lagu ini fun dan asik banget. Dan yes, kalau misalnya lu adalah seorang bass head, gue rasa ini lumayan bisa masuk karena walaupun nggak besar-besar banget, tekstur dan pukulan bassnya itu mantap sekali. Nah, ngomongin mid range di sini, awalnya karena ketebalan bass dan hentakan bass yang nya itu mantep banget. Gua kira pertama tuh dengan upper mid range oke, ini agak tebel juga di nyantai. Tapi sebenarnya ketika gue dengar banyak lagu enggak, karena by frequency response juga dia masih ada lower mid range dip sekitar 580 Hz, naik lagi di sekitar 2-3 kHz. Jadi memang masih ada prioritas di area upper mid range-nya. Dan ini ternyata bisa garang. Contohnya gue dengerin lagu Gas Show dari penyanyinya Radwimps, ya gue lupa judulnya siapa penyanyinya. Tapi dengerin Gas Show yang dengerin lagu rock itu juga berasa garangnya. Jadi walaupun hentakan bassnya gede dan gebuk gitu, berasa tebelnya, vokalnya masih bisa garang, tapi nggak sampai shouty terlalu maju gimana-gimana. Nah, gue suka ini karena kesannya tuh jadi bassnya asik, hentakannya bagus, dan vokalnya juga hentakannya bagus. Jadi garang dan emosional gitu, mau itu bassnya, mau itu vokalnya, energi dan hentakannya itu berasa, kejelasan adanya juga bagus. Untuk treble juga sama nih, ketika mid treble-nya area 8 kHz-nya itu nggak disentuh, dia kan turun di lower treble 5-6 kHz, naik lagi 8 treble yang cukup tinggi. Nah, ketika 8 kHz-nya itu nggak disentuh, ini bakal berasa ini simply warm, treble-nya berasa nyantai aja. Tapi ketika ada contohnya simbol yang rekamannya pas di attack-nya 8 kHz, itu dengerin lagu seperti contohnya Last Moment dari Spy Air lah. Itu kalau misalnya mau ngerasain garang, keluar garang beruangnya dari si Sivga ini, dengerin Spy Air Last Moment, itu lo bakal berasa di situ distorsi gitarnya, lalu vokalnya yang teriak, serta treble-nya yang lumayan nyerang, itu berasa lumayan nyerang di sini. Tapi gue nggak bakal ngomong ini sampai sibilan, sampai kasar banget. Nyerangnya aja, agresifnya bisa berasa. Jadi overall, yes, untuk arah suara dari Kevin Dals ini seperti pelukan beruang yang gue bilang tadi. Lu dapetin sensasi tebalnya, tapi lu juga bisa mendapatkan sensasi garangnya. Ini tipe untuk genre seperti apa sih? Buat gue untuk tipe lagu rock, tapi yang nggak cepet-cepet banget. Beberapa lagu rock itu kan malah ngandelin bass kicknya yang duknya itu. Nah, itu asik banget. Buat gue sih dengerin Down With The Sickness, itu kan nggak cepet banget. Dan itu gak, garang vokalnya tuh dapet, lalu kemudian hentakan itu juga asik banget di sini. Gue ngerasa itu salah satu tipe lagu yang cocok banget di Kevin Dals ini, lebih daripada yang lainnya untuk genre lagu tersebut. Nah, secara teknikal sebenarnya IAM ini cukup oke, dan katanya lu dapetin hentakan tadi dengan hentakan yang besar dan mantap. Itu pernadanya tuh jadi berasa jelas walaupun sensasinya tebal dan juga besar gitu ya. Dan gue juga ngerasa secara stage ini cukup berasa 3-dimensional besar, tapi nggak bohong, dia bukanlah yang paling detail karena secara frekuensinya masih ada yang sedikit kepotong di area treble. Jadi ujung-ujung treble-nya itu masih ada yang hilang, airy frekuensi di atas, ataupun di sekitar separasinya juga bukanlah yang terbaik di harga segini. Di sini cuman berasa, yang terpenting di sini dari teknikal itu berasa dari hentakannya, jadi resolusi dan juga impact serta definisi nada yang bagus. Tapi secara detail aja yang buat gue masih agak kurang di bagian ujung treble dan juga separasinya ketika lagunya banyak banget elemennya. Well, di bagian perbandingan gue nggak terlalu mau bandingin sama yang netral atau bright gimana-gimana karena ini kan arahnya bisa tebal tadi. Jadi mungkin gue bandingin dulu sama Kevin Dals yang merupakan salah satu IAM pilihan gue kalau misalnya mau suara yang tebal. Kevin Dals punya suara yang lebih aman secara upper mid range serta sub bass yang lebih berasa, tapi tekstur mid bassnya itu tidak seasik si Sivga Kue ini. Tapi Sivga Kue ini lebih punya garang di area upper mid range dan lebih tipis di area upper mid range. Sedangkan di Kevin Dals berasa lebih aman, lebih nyaman, lebih natural di bagian upper mid range. Jadi kayak tergantung lu kalau misalnya mau yang aman, nyaman semua, smooth ya go with Kevin Dals. Tapi kalau lu mau sesuatu yang sama-sama berasa tebal tapi lebih garang secara hentakan mid bass ataupun garangnya vocal to treble, gue rasa ini lebih bisa. Jadi tergantung tipe lagu sebenarnya. Kalau misalnya buat kayak lagu rock yang nggak cepet-cepet amat gitu, gue ngerasa ini jauh lebih asik karena
bassnya itu berasa asik banget, drumnya juga berasa asik banget ya. Jadi gue lebih jelas rasa oke di Cave LC ini. Dibandingkan yang sebelumnya gue review EW300 HBB, gue bisa ngomong kalau EW300 HBB itu masih safer choice karena satu, secara fitting dia juga lebih kecil, habis itu di area upper mid range-nya berasa lebih aman, lebih smooth, dan separasi serta teknikalnya lebih terasa daripada Sivga Kue ini. Tapi Sivga Kue ini masih punya senjata yang tetap bikin dia spesial. Salah satunya adalah tekstur dari mid bass dan hentakan mid bass-nya itu yang benar-benar buat gue di harga sekitar 1 juta ini yang paling mantep untuk hentakan mid bass tadi, yang memberikan sensasi tebal dan juga pukulan yang very solid, walaupun upper mid range treble-nya di saat yang bersamaan juga masih bisa garang. Oke, jadi Indian, buat siapa sih Sivga Kue ini? Kalau buat gue adalah untuk kalian yang suka suara menghentak di bagian mid bass tapi upper mid treble-nya masih bisa garang. Jadi gue ngerasa di sini kalau untuk tipe genre lagu, gue paling enjoy untuk lagu-lagu rock ataupun lagu-lagu yang butuh garang tapi ketukannya nggak cepet-cepet banget. Contohnya aja lagu Go Down with the Sickness ya, itu kan itu nggak sampai cepet banget. Di sini garangnya berasa, bassnya hentakannya bagus. Asik banget di sini, bahkan lebih asik daripada yang lain yang gue coba. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih warm, bisa go with Cave LC, atau pengen yang more safe tuning sebenarnya EW300 HBB. Tapi itu mereka berdua tidak seasik Sivga Kue ini untuk lagu-lagu yang tadi gue bilang butuh impact dan garang di saat yang bersamaan ini. Jadi gitu aja untuk review Sivga Kue kali ini. Kalau misalnya kalian tertarik dan pengen beli sendiri, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah untuk kalian check out. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.